Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'adallahu alladziina aamanu minkum wa 'amilus shalihati la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlifal ladziina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahumul ladzi irtadaa lahum. Al-ayah. Baik, anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Pak Epi mengawali dengan membaca surat An-Nur ayat 55? Ini ada kaitannya dengan Ramadan dan etos kerja. Sebagaimana yang Pak Epi sampaikan di awal tadi, namanya Ramadan, kita menahan dari lapar dan dahaga, tidak minum dan tidak makan dari pukul 4 pagi sampai pukul 5, setengah 6 sore, kurang lebih ada 13 jam kita menahan lapar dan dahaga. Itu sangat menguras energi, dan di saat itu pula, di hari-hari itu pula kita masih harus mengerjakan semua pekerjaan, mulai dari kita harus berangkat sekolah, kemudian kita harus membantu orang tua dan lain sebagainya. Nah, dalam agama memandang hal itu seperti apa? Nah, oleh karena itu untuk mengawali ayat ini, untuk mengawali tema ini, Pak Api membacakan surat An-Nur ayat 55 yang artinya adalah Allah, ini intinya saja, nanti kalau Papi terjemahkan satu persatu nanti terlalu lama. Intinya adalah yang pertama di ayat ini, yang pertama adalah Allah menjanjikan. Nah, kalau Allah sudah berjanji itu tidak akan mengingkari. Kalau manusia makhluk itu mungkin bisa saja mengingkari, tapi kalau sudah Allah Tuhan kita yang kita sembah, kalau sudah berjanji nggak mungkin akan mengingkarinya. Apa janjinya adalah bagi orang-orang yang beriman, tentunya orang-orang yang beriman itu kita semua yang mengakui Allah itu Tuhan kita, itu adalah manusia, orang-orang beriman termasuk kita semua, insya Allah akan menjanjikan untuk orang-orang yang beriman itu adalah kekuasaan, ya, kekuasaan sebagaimana Allah memberikan kekuasaan orang-orang terdahulu, di mana Allah ketika mendengar hambanya berdoa itu pasti akan diijabahi, sebagaimana dalam Al-Quran disebutkan ud'uni astajib lakum, berdoalah maka akan aku kabulkan. Nah, ini juga salah satunya itu. Jadi ketika kita melakukan sebuah hal, kita melakukan sebuah pekerjaan di Ramadan ini, mari kita niatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana semua hal, karena Ramadan ini adalah bulan-bulan yang sangat ditunggu, di mana selama 12 bulan hanya 1 bulan saja. Artinya setahun sekali kita bisa menemui bulan Ramadan ini. Oleh karena itu sangat disayangkan sekali di saat kita bulan Ramadan kita bermalas-malasan, itu sangat disayangkan sekali. Memang ada hadis yang menyatakan naumus shaimi ibadah. Bukannya kita langsung tidur terus, bukan. Maksudnya memahami hadis ini, memahami kalimat ini tidak seperti itu, tetapi daripada kita melakukan hal-hal yang bisa membatalkan puasa seperti makan atau membatalkan pahala, terutama kalau makan minum mungkin hampir semua kita itu tidak melakukannya, ya, kecuali karena darurat, mungkin sakit atau bepergian atau memang halangan syar'i, biasanya ini teman-teman yang siswi, yang putri, ya. Nah, itu mungkin makan dan minum enggak, tetapi berkata kotor, qaula zur, ya, perkataan kotor, kemudian menggunjing, mengumpat, itu bisa membatalkan puasa kita, gitu, ya. Nah, oleh karena itu hal yang harus kita perhatikan, ya, itu tidak serta-merta tidur, ya. Daripada kita melakukan itu lebih baik tidur. Makanya kata naumus shaimi ibadatun itu seperti itu. Tidak harus kita tidur, tidak, tetapi kalian daripada menggunjing teman lebih baik tidur, gitu. Itu bernilai pahala, karena apa? As-sumtu hikmatun wa qalilun fa'iluha. Namanya diam itu adalah sebuah hikmah, dan sedikit sekali orang yang mau melakukan tentang hal itu. Nah, oleh karena itu ada sebuah hadis juga yang diriwayatkan oleh Tirmizi, bahwa Rasulullah itu suka sekali kepada orang-orang yang bekerja secara profesional. Profesional itu adalah yang menempatkan pekerjaan di pada tempatnya. Seperti gini, Anda semua misalkan seorang siswa. Jadi tugasnya siswa adalah belajar, ya, bukan untuk bermain. Jadi ketika Anda masuk ke sekolah bermain, itu Anda tidak profesional, ya. Jadi profesional itu menempatkan pekerjaan pada tempatnya, ya. Jadi kalau kita siswa ke sekolah, kebetulan kan kita sekarang lagi melaksanakan kegiatan penilaian tengah semester untuk kelas 7, 8 dan kelas 9 itu
ujian akhir madrasah. Kalau kita lakukan dengan sungguh-sungguh, dengan harapan kita mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, insya Allah itu semua akan dikasih pahala oleh Allah. Dan sebagaimana Allah sudah menjanjikan ya. Janjinya apa? Ya, ini terusan ayat yang tadi. Janjinya apa? Allah akan memberikan keteguhan dan keimanan pada agama kita. Jadi kalau kita semakin yakin dengan agama kita, semakin percaya dan nggak mungkin digoyahkan dengan agama kita, itu tandanya Allah memberikan ketetapan atau pemantapan pada hati kita, karena kita sudah melakukan sesuatu hal yang memang kita niatkan untuk meraih ridhonya, gitu ya. Selamat datang di MTS Muhammadiyah 1 Malang. MTS Muhammadiyah 1 Malang berasal dari PGAL, Pendidikan Guru Agama Lengkap, berdiri pada tahun 1954 yang berada di Jalan Bandung. Dan pada tahun 1978 berpindah lokasi ke Jalan Baiduri Sepah 27, Tlogomas, Malang. Sebagaimana bulan Ramadan ini yang kita ketahui bersama, itu bulan yang sangat ditunggu-tunggu sebagaimana disebutkan di Al-Qur'an, surat Al-Baqarah ayat 185. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, ya. Jadi sudah jelas sekali. Jadi pekerjaan, etos kerja itu tidak harus kita lakukan dengan apa adanya, karena memang di bulan Ramadan ini sangat menguras energi sangat sekali, ya. Kita dimana kita tidak boleh melakukan banyak hal, ya, terkait dengan perkataan yang mungkin waktu sebelum Ramadan kita sering melakukan kekhilafan tersebut. Jadi di waktu Ramadan ini mohon jangan dilakukan lagi. Apalagi di bulan Ramadan ini orang akan tahu orang ini itu memiliki atas kerja yang baik apa tidak. Karena pada waktu dia dalam keadaan lapar pun dengan banyak sekali pembatasan kok masih melakukan sesuatu dengan baik dan benar, itu tandanya di bulan-bulan yang lain itu maka akan bisa dipastikan si orang ini, si fulan ini akan melakukan hal yang sama, begitu. Mungkin akan lebih baik lagi, ya. Oleh karena itu hikmah yang pertama di bulan Ramadan yang bisa kita petik adalah bulan Ramadan itu sebagai madrasah. Artinya kalau orang Jawa bilangnya ini kawah candra di muko, ya, di mana orang itu dididik, di mana orang itu digembleng untuk bisa menghadapi segala macam medan perjuangan, begitu. Jadi Rasulullah pun kemenangan pertama umat Islam, ya, kemenangan pertama umat Islam melawan orang kafir itu juga di bulan Ramadan, ya. Pada waktu itu perang Badar kalau nggak salah, ya. Itu juga perang yang kita lihat dan kita saksikan bersama. Mungkin kalian sudah mengetahui ceritanya, ya, di buku sejarah Islam itu sangat tidak berimbang, begitu, ya.
di mana jumlah kaum kafirin itu lebih banyak, bahkan mungkin kalau bisa dibilang 1:10 ya. Jadi satu prajurit muslim itu banding dengan 10 prajurit kaum kafirin. Tapi kenapa di waktu itu umat Islam itu meraih kemenangan? Karena memang semua yang mengikuti perang itu, umat Islam khususnya, itu semata-mata untuk membela agama ya, agama Allah, dan itu sudah pasti dan bisa dipastikan itu adalah hanya mengharap ridha Allah ya. Oleh karena itu orang-orang terdahulu, orang-orang kita, orang-orang saudara-saudara kita terdahulu sudah melakukan hal-hal yang mungkin harus kita contoh ya, terutama Rasul kita ya, yang sudah memberikan banyak hal tentang hikmah dan apa yang harus kita kerjakan agar puasa kita berkualitas. Kalau hanya berpuasa, hanya tidur, kemudian main game, tidur lagi, bangun tidur, tidur lagi. Pak Abi pernah bercerita dulu, mungkin di kelas yang sekarang kelas 9 atau mungkin pernah cerita di kelas 8. Itu Pak Abi pernah punya teman, dia itu sahur jam pukul 2, kemudian setelah sahur ya ada kebiasaannya anak-anak ya, kalau misalkan habis sahur itu biasanya tidur gitu kan. Sambil menunggu sholat subuh itu tidur ya, kadang-kadang kebablasan. Nah, temannya Pak Happy ini kebablasan dari jam 2 pagi atau waktu sahur, dia bangun-bangun tuh mau berbuka puasa. Artinya itu sudah berapa ibadah yang dia lewati ya. Memang Rofi al-Qalamu an salasin, jadi tidak ditulis dalam buku di catatan amal kita, itu tidak ditulis orang yang tidur nggak sholat itu nggak ditulis, tapi bangun ya harus sholat begitu setelah itu. Nah, banyak ibadah yang dia tinggalkan, artinya apa? Percuma dia berpuasa sebenarnya ya. Jadi hal-hal yang harusnya dia kerjakan, harusnya bisa melipat gandakan amalnya, tetapi malah menghancurkan dan bisa membuat amalnya nggak ada apa-apanya begitu ya. Seperti yang kemarin Pak Pi sampaikan, kamin shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atas. Banyak orang yang berpuasa tapi nggak dapat pahala puasa, hanya dapat apa? Lapar dan dahaga saja. Gitu ya. Jadi anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, mari di bulan puasa ini kita sama-sama yang pertama meningkatkan keridhaan, amal kita semata-mata untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tetap laksanakan, tetap kerjakan apa yang menjadi tugas kita. Kalau kita semua adalah seorang siswa, maka kita lakukan sebagaimana mestinya, walaupun tidak kita usahakan seperti sebelum kita bulan puasa lah ya. Kita normal-normal saja, tidak usah ada hal-hal yang perlu kita takutkan, entah takut mati di jalan karena nggak makan dan sebagainya, jangan begitu ya. Oke. Begitu ya, mungkin itu yang bisa Pak Happy sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa membuat kita semua makin taat kepada Allah dan makin yakin di dalam agama kita. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.